Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apakah sudah join semua? Sepertinya sudah, Bu. Oke, Ibu absen aja ya dulu. Cindy, Hadir, Bu. Nisfa, apakah hadir? Nisfa tadi sudah menjawab hadir, Bu. Oh iya ya. Nova, Hadir, Bu. Sunario, Hadir, Bu. Trihartati. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai relasi ya. Berikut kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian indikator yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep relasi, yang kedua, menjelaskan cara menyatakan suatu relasi, dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan relasi. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Kemudian, coba sampaikan pendapat kalian mengenai apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Silahkan. Izin menjawab, Bu. Iya. Dari saya, gambar 1 itu gambar makanan. Nah, untuk gambar 2 itu gambar hobi setiap orang, Bu. Oke, ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Misfa. Gambar 1 adalah gambar berbagai makanan, sedangkan gambar 2 adalah kegiatan yang disukai. Oke, ada yang lain? Izin berpendapat, Bu. Oke, boleh. Silakan Cindy ya. Iya, Bu. Jadi pada gambar 1 adalah gambar macam-macam makanan, sedangkan di gambar 2 itu adalah gambar orang sedang bermain sepak bola, memancing, dan bermain basket, Bu. Oke, masih ada lagi yang lain? Jawaban lain? Saya, Bu. Ya, silakan Sunario. Kalau menurut saya, gambar 1 adalah selera makanan setiap orang, sedangkan gambar 2 adalah kegemaran setiap orang, Bu. Oke, kemudian apa masih ada lagi tambahan mungkin? Saya, Bu. Ya, silahkan Ayu. Kalau gambar 1 itu mengenai selera makanan yang berbeda-beda, sedangkan gambar 2 adalah kegemaran olahraga tiap orang, Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, yaitu mengenai selera makanan. Misalnya nih, Ibu contohin, dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga tersebut mempunyai selera makan yang berbeda-beda. Maka terjadilah hubungan antara masing-masing anggota keluarga tersebut dengan jenis makanan yang disukainya. Selanjutnya, untuk gambar kedua yaitu gambar kegemaran dari setiap anak. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Coba sebutkan kegemaran kalian masing-masing. Kalau saya gemar memasak, Bu. Oke, bagus Cindy. Yang lain? Kegemarannya apa? Saya suka bermain badminton, Bu. Oke. Yang lain? Saya gemar membersihkan rumah, Bu. Oke, ada lagi? Saya suka main sepak bola, Bu. Oke.
Apa masih ada lagi yang belum menjawab? Sudah semua ya sepertinya. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi mengenai hobinya masing-masing, apakah semua teman kalian punya kegemaran yang sama? Sudah pasti tidak ya. Sama halnya dengan gambar 2. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, ada yang suka memancing, dan sebagainya. Maka terjadilah hubungan antara teman-teman kalian dengan jenis kesukaannya atau kegemarannya. Dua contoh tersebut yaitu mengenai selera makanan tadi yang telah Ibu contohkan di awal tadi, dan juga kegemaran yang menunjukkan adanya hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Dalam matematika, konsep hubungan tersebut dinamakan relasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Ayu. Kan tadi Ibu mengatakan ada keterkaitan antara himpunan dengan relasi. Nah, itu bagaimana ya Bu keterkaitannya? Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu menjawab? Saya ingin bertanya. Iya, silakan Nisfa. Untuk hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain, itu maksudnya seperti apa? Oke, bagus-bagus ya pertanyaannya. Sekarang kita bahas pertanyaan pertama terlebih dahulu. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya terlebih dahulu nggak? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, keterkaitan antara himpunan dengan relasi yaitu relasi menghubungkan atau memasangkan anggota dari suatu himpunan ke anggota himpunan lain. Oke, Izin menjawab, Bu. iya silakan, Sunario. Menurut saya keterkaitannya adalah relasi menghubungkan anggota pada himpunan, sehingga anggota himpunan tersebut memiliki pasangan. Ya, benar ya jawaban dari teman kalian tadi. Jadi keterkaitan antara himpunan dan relasi itu terletak pada relasi ini akan menghubungkan anggota-anggota suatu himpunan dengan anggota suatu himpunan lainnya. Contohnya tadi, Cindy menyukai memasak, Nisfa suka berenang, dan Sunario menyukai badminton, dan lain dari situ diperoleh bahwa himpunan pertama memiliki anggota Cindy, Nisfa, dan Ayo, sedangkan himpunan kedua memiliki anggota memasak, renang, dan juga badminton. Nah, kedua himpunan inilah yang akan kita pasangkan atau hubungkan. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Oke. Contoh yang Ibu berikan tadi ternyata sudah sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya mengenai hubungan dan juga keterkaitannya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada Bu. Oke, Belum tidak ada, ada ya. Berdasarkan permasalahan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian relasi? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Relasi merupakan hubungan antara dua himpunan, Bu. Oke, pendapat lain? Saya izin menjawab Bu. Silakan, Ayu. Relasi adalah aturan yang memasangkan anggota satu himpunan ke himpunan lainnya Bu. Oke, masih ada jawaban lain? Ya. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Cindy. Relasi, iya Bu. Jadi menurut saya relasi itu dapat dikatakan hubungan anggota satu ke anggota lain dalam suatu himpunan, Bu. Oke, jawaban yang paling tepat di antara ketiga pendapat tadi yaitu dari jawaban Ayu ya, yaitu relasi adalah aturan yang memasangkan anggota suatu himpunan ke anggota himpunan lainnya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi Bu. Iya, silakan Ayu. Aturan yang dimaksud itu seperti apa ya Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya.
Tetapi Ibu tidak akan membahasnya sekarang terlebih dahulu. Setelah ini kalian akan menyimak materi berikutnya, sehingga nanti akan memahami apa maksud dari pengertian dari aturan itu tadi. Baik, Bu. Kita lanjut dulu ya anak-anak. Misal, Ibu punya relasi himpunan A ke himpunan B. Ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai maksud dari kalimat tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sunaryo. Menurut saya yaitu aturan yang memasangkan himpunan A ke himpunan B. Oke, ada jawaban lain? Sama, Bu. Aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Iya, bagus ya. Kedua jawaban tersebut benar, akan tetapi yang paling tepat adalah jawaban dari Nova. Jadi, yang dimaksud relasi himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota suatu himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan permasalahan lagi. Selanjutnya ini akan menjelaskan mengenai cara-cara menyatakan suatu relasi. Coba kalian perhatikan permasalahan ini. Cecep berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya, Aris, Bari, Vira, dan Darla pergi ke rumah makan Martin. Perhatikan menu yang disediakan, yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, dan sop. Dari menu tersebut, ternyata masing-masing anak tidak sama menu favoritnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa himpunan anak beranggotakan Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira, sedangkan himpunan makanan beranggotakan soto, rawon, gulai, nasi goreng, sate, sop yang disediakan oleh rumah makan Martin tersebut. Jadi, kita akan membuat relasi antara himpunan anak dengan himpunan makanannya. Aturan relasi yang seperti apa yang dapat dimungkinkan? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Menurut saya itu makanan favoritnya, Bu. Oke, ada pendapat lain? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Cindy. Menurut saya itu relasi makanan pesanannya, Bu. Oke. Ibu mau satu orang lagi? Coba berikan pendapatnya. Saya, Bu. Iya, silakan, Nisfa. Menurut saya relasi makanan kesukaannya, Bu. Ya, benar ya jawaban dari teman-teman kalian tadi. Aturan relasi yang mungkin dari dua himpunan tersebut adalah relasi makanan kesukaan, relasi makanan favorit, dan relasi makanan pesanannya. Tadi ada yang bertanya mengenai aturan yang menghubungkan antara anggota suatu himpunan. Nah, misalnya nih, makanan favorit, makanan pesanannya, makanan kesukaannya, inilah yang dinamakan aturan dalam memasangkan suatu himpunan ya. Baiklah, sampai di sini apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham, Bu. Belum ada, Bu. Baiklah, lanjut. Ada 3 cara untuk menyatakan suatu relasi, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram panah, dan dengan diagram kartesius. Penjelasan mengenai 3 cara menyatakan himpunan ini akan kita bahas melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan modul atau handout, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Dan sekarang kalian boleh meninggalkan room Google Meet ini. Silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.